Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fiona Evangeline, absen 8 dari 8 Community. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek 4 saya dengan tema Hidup Berdaya Berbagi Makna. Pelajaran pertama yaitu Agama. 5 kerja pokok Gereja Katolik. Ada 5 bidang kerja pokok, yaitu pewartaan, persekutuan, peribadatan, pelayanan, dan kesaksian. Istilahnya yaitu kerikma, koinonia, liturgi, diakonia, dan martiria. Refleksi. Setelah membuat maket gereja, saya menyadari bahwa proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Dari kegiatan ini, saya juga menjadi lebih mengetahui bagian-bagian di dalam gereja serta fungsinya. Pengalaman ini melatih saya untuk bekerja mandiri. Berikut adalah hasil maket gereja saya. Selanjutnya ada IPS. Berikut adalah hasil poster IPS saya dengan judul Keberagaman Pekerjaan. Perbedaan pekerjaan adalah keadaan di mana masyarakat memiliki berbagai jenis pekerjaan, seperti petani, guru, dokter, pedagang, dan nelayan. Setiap pekerjaan memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Dalam Gereja Katolik, persekutuan berarti umat hidup bersama dalam iman dan kasih, saling membantu, serta menghargai satu sama lain. Meskipun berbeda latar belakang ataupun pekerjaan, gereja tidak melihat pangkat atau jenis pekerjaan, tetapi menekankan bahwa semua umat berstatus setara di hadapan Tuhan dan dipanggil untuk saling mendukung dalam karya dan kehidupan sehari-hari. Manfaat dari adanya keberagaman pekerjaan dalam masyarakat Indonesia yaitu 1. Kebutuhan masyarakat terpenuhi, 2. Terjadi kerjasama dan saling membutuhkan, dan 3. Menumbuhkan sikap saling menghargai. Keragaman masyarakat Indonesia termasuk perbedaan pekerjaan merupakan kekayaan bangsa. Walaupun berbeda pekerjaan, kita tetap bisa hidup rukun dan saling menghargai dan bekerja sama. Hal penting yang saya dapat setelah belajar adalah untuk tidak membeda-bedakan orang dan menghargai peran setiap pekerjaan. Selanjutnya adalah PPKN. Istana Siak Sri Indrapura. Istana Siak Sri Indrapura adalah istana peninggalan Kesultanan Siak yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Istana ini dibangun pada tahun 1889 oleh Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin. Ciri khas Istana Siak terlihat dari arsitektur perpaduan budaya Melayu, Eropa, dan Arab. Warna kuning keemasan mendominasi bangunan sebagai simbol kebesaran Melayu. Di dalam istana terdapat berbagai benda bersejarah, seperti singgasana sultan, alat musik, senjata, dan perabot kerajaan. Hingga sekarang, Istana Siak masih terawat dan berfungsi sebagai museum, serta menjadi salah satu ikon budaya Riau yang menunjukkan kejayaan Kesultanan Melayu di masa lalu. Selanjutnya ada bahasa Indonesia dan SPK. Berikut adalah cover lagu Soleram dengan judul Pelangi Nusantara, karya Fiona dan Eugene. Berikut adalah link video. Selamat pagi pada teman-teman, perkenalkan nama saya Evgenia Lara, absen 7 dari 8 Community. Nama saya Fiona Evangeline, absen 8 dari 8 Community. Hari ini kami akan menyanyikan cover lagu Soleram dengan judul Pelangi Nusantara. Indonesia,
Bahasa Indonesia. Perasaan. Puisi ini menunjukkan rasa cinta dan bangsa terhadap Indonesia serta harapan untuk masa depan bangsa. Pesan, kita diajak untuk mencintai Indonesia, menjaga budaya dan alam, serta bersatu demi masa depan bangsa. Bimbingan konseling. Usahaku agar bisa menampilkan musikalisasi puisi dengan baik dan percaya diri adalah berlatih secara rutin, menghafal dan memahami isi puisi, serta menenangkan diri dengan berpikir positif sebelum tampil agar tidak gugup. English. The Legend of Princess Kacamayang. Context. This story tells about a kingdom, loyalty, and the consequences of conflict caused by anger and rejection. Plot structure. First, orientation. Long time ago in Riau, there was a kingdom called Gasip. The land was fertile and had enough water for farming, so the people lived happily. The kingdom was ruled by King Gasip. He had a loyal commander named Chief Gimpam, who was brave and strong. King Gasip also had one beautiful daughter named Princess Kacamayang. Characters. King Gasip, wise and kind king. Princess Kacamayang, beautiful and honest. Chief Gimpam, loyal and brave commander. King of Aceh, angry and arrogant. Complication. Inciting incident. The King of Aceh sent 2 soldiers to propose marriage to Princess Kacamayang. Rising action. Princess Kacamayang refused the proposal. The King of Aceh became angry and ordered an attack. He used a secret way to enter Gasip Kingdom. Climax. Princess Kacamayang was kidnapped by the King of Aceh. Resolution. Chief Gimpam went to Aceh to save the princess. He fought the soldiers and succeeded in rescuing her. Sadly, Princess Kacamayang became very sick and died on the way home. King Gasip was very sad. Chief Gimpam felt guilty and left the palace. Coda. The story teaches us about loyalty, courage, and the bad effects of anger and revenge. Language features. Past tense verbs use. Long time ago, there was a kingdom called Gasip. Princess Kacamayang refused the proposal. Chief Gimpam saved the princess. Adjective describing characters. King Gasip was wise. Chief Gimpam was brave and loyal. The King of Aceh was angry. Direct or indirect speech example. The King of Aceh wanted to marry Princess Kacamayang. Princess Kacamayang said that she did not want to marry the King of Aceh. Personal point of view. In my opinion, the legend of Princess Kacamayang is a sad but meaningful story. From this story, I learned that anger can bring destruction and that loyalty is very important. I like Chief Gimpam because he was brave and loyal to his king and kingdom. Selanjutnya, yaitu PJOK. Senam lantai adalah jenis gerakan fisik yang dilakukan di atas permukaan lantai. Umumnya menggunakan matras sebagai alas untuk keamanan. Disebut senam lantai karena sebagian besar gerakannya dilakukan di lantai tanpa menggunakan alat besar, serta mengandalkan kekuatan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. 3 unsur-unsur gerakan yang ada pada senam lantai adalah kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk menahan beban tubuh atau melakukan gerakan ekstrim. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan posisi tubuh yang benar dalam keadaan diam atau bergerak. Dan yang terakhir yaitu kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk menggerakkan sendi dan otot secara fleksibel atau jangkauan gerak maksimal. Cara melakukan gerakan kayang. 1. Posisi awal tidur terlentang di atas matras. 2. Kedua lutut ditekuk dan telapak kaki menempel di lantai. 3. Kedua tangan diletakkan di samping telinga dengan telapak tangan menghadap ke bawah. 4. Kemudian dorong tubuh ke atas dengan meluruskan tangan dan kaki hingga badan mengkung seperti busur. 5. Tahan beberapa saat lalu kembali ke posisi awal secara perlahan. Cara melakukan gerakan sikap lilin. Pertama, posisi awal tidur terlentang dengan pandangan ke atas. 2. Kedua tangan diletakkan di samping badan.
3. Angkat kedua kaki lurus ke atas secara perlahan. 4. Dorong pinggul ke atas sambil kedua tangan menahan pinggang agar tubuh seimbang. 5. Luruskan badan dari bahu hingga kaki ke atas, dagu menempel ke dada, badan tegak seperti lilin, dan tahan beberapa detik. 6. Turunkan pinggul dan kaki secara perlahan ke posisi semula. Kesalahan umum yang sering dilakukan adalah posisi kaki tidak lurus, leher terlalu tertekan, dan badan tidak seimbang. Tujuan utama melakukan senam lantai bagi kesehatan fisik adalah meningkatkan kekuatan dan kelenturan tubuh, melatih keseimbangan dan koordinasi gerak, dan menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Sedangkan bagi kesehatan mental, senam lantai dapat melatih fokus dan konsentrasi, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengurangi stres. Berikut adalah contoh gerakan sikap kayang dan sikap lilin. Berikut adalah IPA. Berikut adalah proposal jembatan hidrolik dan berikut adalah hasil lift mobil yang telah dibuat oleh saya dan kelompok saya. Maket ini menunjukkan prinsip kerja sistem hidrolik pada lift mobil. Sistem hidrolik bekerja berdasarkan hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada fluida akan diteruskan sama besar ke segala arah. Ketika spuit ditekan, tekanan air mengalir melalui selang dan mendorong bagian lain sehingga lift dapat bergerak naik. Prinsip ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada lift mobil dan dongkrak hidrolik. Selanjutnya, matematika. Dari soal ini, kita diketahui panjang alas segitiga adalah 100 meter, tinggi segitiga 100 meter, banyak rangka segitiga miring 12 buah, panjang besi atas 600 meter, dan panjang besi bawah 500 meter. Dan di sini diketahui akar 5 adalah 2,24. Ditanya panjang besi yang diperlukan untuk membuat dua sisi jembatan. Dijawab, kita memperumpamakan sebagai X. Maka X kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Lalu 100 dikali 100, yaitu 10.000, lalu ditambah dengan 2.500. Maka X kuadrat sama dengan akar 12.500. Di sini kita pecahkan menjadi akar 125 dikali akar 100. Lalu kita pecahkan lagi, akar 125 menjadi akar 25 kali 5, dikali akar 100, dipecahkan menjadi akar 10 kali 10. Maka hasilnya menjadi 5 akar 5 dikali 10. Lalu kita kalikan menjadi 50 akar 5. Di sebelumnya diketahui akar 5 adalah 2,24. Lalu 50 kali 2,24 hasilnya 112. Lalu kita kalikan dengan banyak rangka segitiga miring, yaitu 12. Lalu hasilnya 1344. Lalu kita tambahkan dengan 500 dan 600, hasilnya 1100. Kita tambahkan dengan 1344, hasilnya 2444 meter. Itu adalah panjang satu sisi jembatan. Karena diminta dua sisi jembatan, maka kita kalikan dengan 2, maka hasilnya 4888 meter. Jadi panjang besi yang diperlukan adalah 4888 meter. Selanjutnya ada TIK. Berikut adalah link Excel-nya. Berikut adalah tabel Excel saya. Di sini ada NIS. Saya menggunakan data validation. Lalu nama siswa saya sort dari A sampai Z. Lalu kita isi nilai matematika, IPA, English, Bahasa Indonesia, dan TIK. Lalu untuk total nilai, saya menggunakan fungsi sum. Dan untuk nilai rata-rata menggunakan average. Lalu di sini, untuk mencari data NIS, menggunakan fungsi VLOOKUP. Lalu untuk mencari posisi data, kita menggunakan match. Untuk baris dan kolom menggunakan indeks, dan untuk urutan data menggunakan fungsi choose. Lalu ini saya menggunakan pivot table. Lalu kita membuat visualisasi data dari mata pelajaran TIK dan berdasarkan nilai dari 5 mata pelajaran dari setiap siswa. Lalu di sini ada tabel untuk mengetahui alfa izin sakit setiap siswa. Di sini data bulan dan data nama bisa diisi menggunakan data list. Tabel presensi siswa.
Data nama, kita menggunakan data list. Lalu kita menggunakan SUMIF untuk data total alpha, total izin, total sakit, lalu menggunakan fungsi COUNTIF buat menghitung total data. Lalu selanjutnya ada tabel total presensi siswa per bulan. Data bulan dan nama diisi pakai data list, lalu menggunakan SUMIF buat isi data total alpha, total izin, dan total sakit. Lalu menggunakan COUNTIF untuk menghitung total data. Lalu tambahkan pivot table untuk melihat di bulan apa saja seorang siswa terdapat alpha, izin, atau sakit. Selanjutnya ada PKT. Dua nilai yang saya pilih yaitu competence dan creativity. Competence. Saya memilih competence karena di proyek 4 ini saya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan efektif. 2. Creativity. Saya memilih creativity karena di proyek 4 ini saya harus kreatif dalam mengerjakan proyek. Kesimpulan. Cara saya berbagi makna dengan membantu orang lain yaitu menggunakan kelebihan yang saya miliki. Misalnya membantu teman belajar, dengan begitu kemampuan saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.